anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam pembacaan kitab Amsal. Senang sekali ya, hari ini kita sudah sampai pada Amsal pasal 16. Anak-anak hebat, Amsal 16 terdiri dari 33 ayat. Nah, untuk mempersingkat durasi, Bu Dewi hanya membaca ayat 25. Tapi anak-anak harus membaca dari ayat 1 sampai 33 ya. Demikian firman Tuhan. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Anak-anak, seseorang bercerita, suatu kali saat dia mengendarai kendaraan di suatu daerah yang baru, dia memilih suatu jalan yang menurutnya membawa ke tempat tujuan. Dan setelah dia terus menelusuri jalan itu, ternyata itu adalah jalan buntu. Ada lagi kisah tentang seseorang yang mengira jalan yang dia tempuh itu jalan yang akan menghubungkan dia dengan tempat kemana ia akan pergi. Tapi ternyata jalan itu berujung di sebuah jurang yang sangat mengerikan. Anak-anak, ayat di atas ini kan berbicara tentang jalan kehidupan yang kita tempuh. Ini berhubungan dengan pilihan dan keputusan kita. Dan tentu pasti ada hal yang penting yang akan menuntun kita untuk mengerti tentang jalan kehidupan yang Tuhan kehendaki. Jalan kehidupan ini sangat erat hubungannya dengan pilihan kita. Karena jalan ini berkaitan dengan yang disebut surga dan juga neraka. Jadi, kalau jalan itu menuju surga, kita dapat kehidupan. Sebaliknya, bila jalan itu menuju neraka, akan mendapat maut. Ternyata banyak loh orang yang memilih jalan yang berbeda-beda dan menganggap semuanya sama pada tujuan akhir. Nah, anak-anak, memang benar ada istilah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Bahkan bukan hanya Roma. Kalau kita mau pergi ke alun-alun suatu kota, biasanya ada banyak jalan yang tersedia menuju ke sana. Tetapi jalan ke surga hanya ada satu. Dari mana kita tahu hanya ada satu jalan ke surga? Alkitab mengatakan demikian. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ditulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Siapa Bapa di surga yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Dia adalah Bapa surgawi, Sang Pencipta segala sesuatu. Sebab Tuhan Yesus menyebutkan tentang keberadaan Bapa yang sungguh-sungguh lain dari Bapa yang ada di surga, yaitu bapa segala pendusta, yaitu iblis, dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44. Jadi bapa yang dimaksudkan ini adalah Bapa surgawi. Dia bapa yang akan menolong kita untuk menuntun kepada jalan kebenaran itu. Nah, anak-anak, ada banyak loh agama dan kepercayaan di dunia ini. Ada banyak tempat ibadah, ada banyak sekali cara yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup di dunia ini untuk mereka mencari jalan menuju surga. Untuk kita semua pilihannya hanya satu, Yesus Kristuslah jalan kehidupan. Dia jalan yang lurus itu yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Jadi jangan salah pilih ya, ambil keputusan yang tepat untuk berjalan di jalan kebenaran. Amin. Nah, anak-anak, Bu Dewi akan memberikan tugas kepada anak-anak semua. Tadi Bu Dewi sudah memberikan renungan untuk kita. Dari renungan yang Bu Dewi berikan tadi, berapa kali Bu Dewi menyebutkan kata jalan? Dan dari ayat-ayat yang ada, baik di dalam
Amsal pasal 16 ini, juga di ayat-ayat yang Bude sampaikan di dalam renungan, silakan kalian pilih salah satu yang menjadi ayat favorit untuk kalian hafalkan. Nah, itu tugas anak kelas 1 sampai kelas 6. Untuk anak balita, silakan untuk menghafal dari Amsal pasal 16 ini ya, ayat yang 25. Ada jalan yang di